Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Arsenal bakal menargetkan 2 penyerang sekaligus dalam jendela transfer musim panas nanti. Selain itu, mereka juga berminat untuk mendatangkan gelandang atau pemain sayap. Untuk posisi sayap, Arsenal dikaitkan dengan pemain Lille Eden Zegrova. Menurut Football London, Arsenal bisa mendapatkan Zegrova dengan harga 11 juta euro atau 170 miliar rupiah. Sunday Mirror mencatat bahwa Zegrova ini adalah Lionel Messi dari Balkan. Tentu, ini sebuah klaim yang cukup berani. Terlebih, pemuda 23 tahun ini baru mencetak 6 gol sepanjang musim. Juventus melakukan debut untuk jersey barunya yang tampak berwarna-warni dan bermotif abstrak hasil karya seniman jalanan Brazil Eduardo Cobra. Juve memakai jersey keempatnya itu pada laga melawan Bologna Sabtu kemarin. Selain di jersey, Cobra juga membuat mural di Akademi Juventus yang berada di Brasil dengan skema warna yang sama. Selain Manchester City, Bayern Munchen juga dikaitkan dengan kepindahan striker Borussia Dortmund, Erling Haaland. Namun, CEO Bayern Oliver Kahn mengakui bahwa transfer Haaland di luar kemampuan finansial Bayern. Mengingat klub yang berminat untuk mendatangkan Haaland harus merogoh kocek sebesar 70 juta euro atau 1 triliun rupiah hanya untuk fee agen dan orang tua. Ketimbang harus bayar mahal buat Haaland, Bayern lebih memilih untuk mempertahankan Lewandowski. Selepas pensiun, Xabi Alonso memutuskan untuk tetap berkecimpung di dunia sepak bola sebagai seorang pelatih. Alonso sempat melatih tim muda Real Madrid, namun kini ia sedang menukangi Real Sociedad B yang berlaga di divisi kedua Liga Spanyol. Sempat mengejutkan lantaran membawa Sociedad promosi ke divisi 2 musim lalu. Namun, kini Xabi berada di fase-fase sulit lantaran timnya sedang berjuang untuk lolos dari zona degradasi. Ini ujian terberat bagi Alonso sebagai seorang pelatih. Jaap Stam mewanti-wanti Ten Hag apabila ia resmi melatih Manchester United. Ia akan menghadapi tekanan yang lebih besar di Manchester United daripada di Ajax. Tekanan di United jauh lebih besar. Manajemen klub bisa bersabar, tapi bukan berarti Anda mendapat waktu dari dunia luar. Kita ketahui tekanan di United memang berbeda dari klub-klub lain. Tekanan juga bisa datang dari internal maupun eksternal. Setelah kalah dari Frankfurt, muncul anggapan bahwa Barca belum cukup kuat untuk mengejar Real Madrid musim ini. Saat jumpa pers sebelum laga versus Tadis pun, Xavi ditanya bagaimana ia akan mengembalikan tim ke bentuk semula. Xavi merespon bahwa Barca sedang berada di jalur yang benar. Sedangkan untuk mengembalikan pola permainan yang sempat hilang, itu butuh waktu dan sedikit belajar dari kesalahan. Pemain internasional Senegal Sadio Mane hanya memiliki 12 bulan tersisa dalam kontraknya. Pihak The Reds pun berencana untuk menawarkan kontrak baru kepada Sadio Mane. Namun, Liverpool tak akan menghabiskan banyak uang hanya untuk mempertahankan Mane yang sudah berusia 30 tahun. Menurut Football Insider, Richard Lison sudah memberitahu agennya bahwa ia ingin meninggalkan Everton dan menyuruhnya untuk segera mencari klub baru yang ingin menggunakan jasanya. Terlebih, kondisi Everton kini sedang tidak stabil. MU kabarnya berminat untuk mendatangkan pemain 24 tahun tersebut pada musim panas nanti. Menurut Football Insider, Tottenham berminat untuk mendatangkan kembali Christian Eriksen. Pemain berusia 30 tahun itu telah menghidupkan kembali karirnya dengan serangkaian penampilan impresif sejak bergabung dengan Brentford Januari kemarin. Kedua belah pihak diyakini tertarik untuk bekerja sama kembali. Dari ajang Serie A, Napoli bermain imbang 1-1 dengan AS Roma. Bermain di Stadion Diego Armando Maradona, Napoli lebih dulu memimpin berkat gol Lorenzo Insigne di menit ke-11. Tim asuhan Jose Mourinho lalu berhasil menyamakan skor di masa injury time melalui El Shaarawy. Dengan hasil ini, Napoli tertahan di peringkat ketiga dengan 67 poin, sedangkan Roma ada di urutan kelima dengan 58 poin.
Sementara di ajang La Liga Spanyol, Barcelona secara mengejutkan ditumbangkan tim Guram Taris dengan skor 0-1. Bertanding di Camp Nou, Barca yang memiliki sejumlah peluang gagal dimaksimalkan menjadi gol. Justru tim tamu yang mampu mencuri gol lewat Lucas Perez di awal babak kedua. Dengan kekalahan ini, Barca gagal memangkas jarak dengan Real Madrid. Sementara bagi Taris, kemenangan ini membawa mereka naik ke posisi 16 dengan 31 poin. Kekalahan Barcelona dari Taris membuat pelatih Xavi Hernandez dan pasukannya pun murka. Bagaimana tidak, Barcelona kehilangan salah satu peluang emas untuk mengukuhkan diri di papan atas. Kami marah, kami telah kehilangan kesempatan yang sangat bagus. Satu yang terbaik yang membedakan diri kami dari tim Liga Champions, dan kami praktis mengucapkan selamat tinggal pada Liga. Kabar duka dibagikan oleh pesepak bola asal Portugal Cristiano Ronaldo melalui media sosial Instagram. Pemain yang kini berseragam Manchester United tersebut mengatakan salah satu bayi kembarnya dari Georgina Rodriguez meninggal dunia. Ronaldo dan Georgina memang sedang menantikan sepasang bayi kembar. Namun sayangnya hanya bayi perempuan yang bisa diselamatkan. Menjelang laga kontra Liverpool, salah satu bintang Manchester United, Bruno Fernandes, malah terlibat kecelakaan mobil. Dikabarkan New Sky, pemain 27 tahun tersebut mengalami tabrakan dengan mobil lain. Kabar baiknya, kondisi pria Portugal itu diberitakan tidak mengalami cedera berbahaya. Diperkirakan Fernandes sudah bisa ikut berlatih di Anfield hari ini. Klub asuhan Wayne Rooney, Derby County, akhirnya resmi terdegradasi ke League One atau kasta ketiga Liga Inggris. Kepastian ini didapat setelah Derby mengalami kekalahan 0-1 di markas QPR Senin 18 April malam waktu Indonesia Barat dalam laga lanjutan Championship. Terdegradasinya Derby County ke League One juga tak lepas dari hasil Reading. Dalam pertandingan yang mempertemukan Reading versus Swansea City, kedua tim bermain sama kuat, yakni dengan skor 4-4. Bak lawak Manchester United, Harry Maguire menyebut MU tidak memiliki motivasi untuk menggagalkan peluang quadruple Liverpool jelang bentrok di Anfield Rabu 20 April dini hari. Maguire menegaskan kalau motivasi pemain MU saat ini adalah membalaskan dendam atas kekalahan 0-5 di Old Trafford pada Oktober 2021 lalu. Kapten MU tersebut menyebut itu menjadi kekalahan terburuk dalam karirnya. Manchester United akan melawan Liverpool. Liverpool mengincar sapu bersih di sisa pertandingan demi menyalip Manchester City untuk meraih gelar juara. Sedangkan Setan Merah dalam misi finish 4 besar di tengah persaingan dengan Tottenham Hotspur dan Arsenal. Jurgen Klopp menegaskan betapa pentingnya poin-poin di laga ini dan ingin memastikan anak-anak asuhnya tak memberikannya ke MU yang niscaya bakal membantu sang rival dalam misi ke Liga Champions musim depan. Manajer Persipura Jayapura, Yan Mandenas, buka suara soal gugatan 4 orang kepada PSSI, Persib Bandung, dan Barito Putra dengan dugaan sepak bola gajah. Yan Mandenas menyebut penggugat merupakan pendukung Persipura dan Persipura Mania. Gugatan itu mengajukan 6 permohonan kepada hakim agar dikabulkan. Dari 6 permohonan tersebut, inti utama dari gugatan yang diajukan adalah para penggugat meminta laga antara Persib kontra Barito Putra dibatalkan atau digelar ulang karena diduga terjadi sepak bola gajah. Juru taktik AS Roma, Jose Mourinho, menyempatkan diri untuk memberi penghormatan kepada Diego Maradona jelang laga kontra Napoli. Mourinho mengunjungi mural Maradona yang berada di salah satu sudut kota Napoli. Dalam sebuah video yang dibagikan akun Twitter resmi AS Roma, Mourinho menatap jauh ke arah mural Maradona. Meski banyak penduduk yang melihat Mourinho, mereka tampak tidak mengganggu lelaki berusia 59 tahun itu. Klub raksasa Inggris Manchester United dikabarkan akan segera meresmikan juru taktik Ajax Erik ten Hag sebagai pelatih baru mereka untuk musim depan. Kabar tersebut diungkap jurnalis sekaligus pakar transfer asal Italia Fabrizio Romano. Romano sudah mengeluarkan kalimat "Here we go" yang dikenal sebagai pertanda peresmian kontrak transfer pemain dan juga pelatih. Meski demikian, pengumuman resmi kesepakatan kedua pihak kemungkinan tidak akan dirilis dalam 2 hari ke depan.
Beredar kabar bahwa ada investor yang mau membeli AC Milan seharga 1,1 miliar US dollar atau sekitar 15,7 triliun rupiah. Hal itu sekarang dibenarkan oleh Kedutaan Besar Bahrain yang terletak di Inggris. Investasi Bahrain itu sangat tertarik untuk mengambil Rossoneri dan percaya potensi mereka pada masa depan. Kapten Napoli Lorenzo Insigne tertangkap kamera menangis. Usai mendapati kenyataan, Napoli akhirnya ditahan imbang AS Roma dalam laga lanjutan Liga Italia. Hasil imbang itu tentu saja menjadi pukulan pahit bagi Napoli yang tengah berjuang bersaing memperebutkan Scudetto bersama Inter Milan dan AC Milan. Nama bintang Barcelona, Gerard Piqué, tersangkut dalam huru-hara Supercopa de Espanya yang digelar di Arab Saudi. Ia dituding sebagai salah satu inisiator perubahan format dan perpindahan lokasi kompetisi. Menurut informasi yang dikutip Football Espanya, Piqué melalui perusahaannya Cosmos menerima 24 juta euro atau setara dengan 321,2 miliar rupiah dari Federasi Sepak Bola Spanyol RFEF karena mencapai kesepakatan untuk memindahkan Piala Super Spanyol ke Arab Saudi selama beberapa tahun. Atletico Madrid mengungkapkan bahwa dua pemain andalan mereka, Joao Felix dan Thomas Lemar, menderita cedera otot paha belakang dalam laga terakhir akhir pekan kemarin. Keduanya dipastikan bakal absen di pertandingan pekan ini. Selain itu, dilaporkan Football Espanya, kedua pemain tersebut diperkirakan akan absen selama sekitar 1 bulan. Manchester City dikabarkan siap merekrut Erling Haaland. Dilansir Sport Bible, City saat ini masih berusaha meyakinkan Dortmund untuk melepas Haaland dan siap membayar klausul pelepasan pemain 21 tahun itu sebesar 1,1 triliun rupiah. Di pihak lain, Haaland diklaim bakal menjadi pemain dengan gaji 500.000 pounds atau sekitar 9,3 miliar rupiah per pekan, yang merupakan paling tinggi di Liga Inggris jika jadi gabung ke The Citizen. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!